Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini by request ya teman-teman ya. Jadi ada yang pengen salah satu teman subscriber kita ada yang pengen kisah-kisah yang original story yang saya buat ya untuk di-up lagi di channel Ilo Bercerita. Setelah sebelumnya ada sekitar 7 cerita ya di channel Ilo Entry. Dan pada kesempatan ini kami akan membawakan satu kisah yang favorit banget bagi saya. Karena bagaimanapun ini based on true story dan saya mengenal tokoh-tokoh di dalamnya dan kayak bener-bener masuk di situ ya. Dan kisahnya keren banget teman-teman, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ayo dong diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap harinya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak pakai lama-lama lagi ya. Nggak pakai basa-basi kepanjangan lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Jakarta Selatan. Gelas kopi terakhir Bang Topan. Jakarta, sekitaran tahun 2015. Malam itu, cuaca cukup dingin, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Ya, musim kemarau akan membuat malam menjadi lebih dingin dan kering terasa ketika angin menerpa di permukaan kulit. Di sebuah perkampungan padat penduduk yang terletak di sudut selatan kota Jakarta, terlihat seorang pemuda berusia sekitar 25 tahunan sedang duduk termenung di atas tembok tanggul yang berada di bantaran kali. Dia menghisap rokoknya dalam-dalam, menghembuskan asapnya dengan perlahan ke arah atas. Terlihat sekali guratan kekalutan di wajahnya malam itu. Seakan di kepalanya sedang berkecamuk banyak sekali beban yang sangat berat. Suasana di bantaran kali yang gelap dan sepi sangat ia nikmati malam itu. Aliran air kali yang tenang, sesekali terdengar suara ikan sapu-sapu yang muncul ke permukaan. Suasana saat itu sepi, sangat sepi, karena jam kala itu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Tidak ada sedikit pun rasa takut yang terpancar di wajah pemuda itu, padahal kali itu terkenal cukup angker dari zaman dahulu. Sudah beberapa saja orang meninggal dunia di kali itu, baik yang meninggal karena tenggelam lalu terbawa arus, dibunuh, bunuh diri, dan lain-lain. Di seberang kali itu terlihat berjejer pohon-pohon pisang yang di belakangnya nampak pohon bambu yang sudah cukup tinggi berbaris seolah-olah membagari kebun pisang tersebut. Saat itu Topan merasa lebih takut akan masalah yang sedang ia hadapi. Ya, Topan namanya. Seorang pemuda pengangguran berusia 25 tahun. Dia adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Keluarganya merupakan pendatang dari luar Jawa. Dia dan kakaknya lahir di Sumatera, namun sedari kecil dia dan kakaknya sudah dibawa ke Jakarta, sedangkan ketiga adiknya semua lahir di Jakarta. Orang tuanya adalah salah satu tokoh yang cukup terpandang di wilayah situ dan juga memiliki beberapa usaha yang cukup maju. Namun demikian, Topan tidak pernah mau mengikuti jejak sang ayah untuk berbisnis. Berbeda dengan sang kakak yang bernama Angga, Topan lebih memilih hidup bebas di jalanan. Rutinitasnya setiap hari hanyalah nongkrong-nongkrong bersama teman-temannya, mabuk-mabukan, berkelahi. Semua itu rutin ia lakukan semenjak dia lulus SMA. Hingga tanpa disadari, hidupnya seolah terkunci di dunia yang sudah ia buat sendiri. Ya, sampai usia 25 tahun, Topan masih belum berubah. Walaupun berkali-kali orang tuanya mencoba menasehati, tetap saja tak pernah digubrisnya. Namun demikian, Topan pada dasarnya adalah anak yang baik. Di tongkrongan, ia terkenal suka menolong jika ada teman-temannya yang mengalami kesusahan. Bahkan di lingkungannya, perilaku dia sangat sopan, terutama terhadap orang yang lebih tua darinya.
Dia hanya akan mabuk minuman di tempat yang jauh dari pemukiman dan hanya sering berkelahi, terutama kepada orang yang berlaku kurang ajar terhadap orang yang lebih tua. Hal inilah yang pada akhirnya membuatnya dijadikan pemimpin di tongkrongan sekitaran Tanggul tersebut. "Woi, ngapain lu sendirian di Tanggul malam-malam? Hati-hati kesambat." Teriak Jaki yang seketika membuyarkan lamunan Topan. "Sial lu, gue pikir siapa? Kagetin aja." Gerutu Topan. Ya, Jaki adalah sahabat karib dari Topan. Kelakuan dan nasibnya juga tak jauh berbeda dari Topan, bahkan mereka seumuran dan dulunya adalah teman sekelas ketika SMA. "Mikirin apaan sih lu, Pan? Kayaknya berat banget," tanya Jaki seraya naik ke atas tembok Tanggul lalu duduk di samping Topan. "Minum dulu nih buat ngangetin badan," ujar Jaki lagi sambil menyodorkan plastik hitam yang di ujungnya menyempul sedotan berwarna putih. Isinya tak lain minuman anggur kolesom cap orang tua, minuman favorit mereka. "Gue lagi bingung nih, Jak," jawab Topan seraya meraih bungkusan hitam itu lalu menyedotnya pelan. "Bingung apaan lagi sih, Pan? Kan tiap hari kita emang juga udah bingung sama hidup kita," ujar Jaki santai. "Si Cika hamil, Jak," ujar Topan lirih. "Hah? Gila, siapa yang ngambilin, Pan? Kita bantai aja orangnya," teriak Jaki sewot. "Apaan sih lo? Ya gua lah yang ngambilin, kan gua pacarnya." "Sialan lo," jawab Topan ketus. "Oh iya ya." "Ya udahlah, Pan, lu tinggal nikahin aja kan, emang lu berdua juga udah cukup umur. Simple, hidupnya jangan dibikin pusing, santai," jawab Jaki lalu meraih bungkusan plastik hitam dari tangan Topan. Gue kasihan sama Cika, sama calon anak gue, Jak. Hidup gue aja masih kayak gini. Jadi apa nanti mereka kalau hidup sama gue?" ujar Topan lirih. Bingung juga sih gue mau ngasih saran apa. Lah, kita sama-sama belangsak begini. Tapi menurut gue nih, Pan, menurut gue nih ya, di saat-saat seperti kayak gini, ya, mending lu jujur deh sama bokap nyokap lu, Pan. Kita lihat gimana tanggapan mereka nanti. Jaki mencoba memberikan solusi. Males gue, Jak. Mending gue langsung aja ke rumah Cika. Gue bakal ngakuin perbuatan gue ke bokap nyokapnya dan siap buat tanggung jawab. "Lu temenin gue besok siang ya," ujar Topan. "Siap, kemana aja lu pasti gue temenin kok," jawab Jaki sambil menepuk pundak Topan. Tak lama kemudian terdengar suara handphone Topan berdering dan terpampang nama Cika di sana. "Halo, Assalamualaikum," sahut Topan. "Waalaikumsalam, Bang. Bang, gimana ini, Bang? Perut Cika makin gede. Cika takut kalau bapak sama ibu Cika tahu." Terdengar suara lirik Cika di seberang telepon sana diiringi isak tangis. Cika tenang ya. Abang besok siang bakalan ke rumah Cika buat ngakuin dan bertanggung jawab sama bapak ibu Cika," jawab Topan. "Beneran ya, Bang? Besok siang abang gak bakal ninggalin Cika kan?" ujar Cika lagi. "Cika, abang mungkin emang bajingan. Abang mungkin emang pengangguran, suka mabok, suka berantem. Tapi satu yang harus Cika yakin, abang bukan pengecut yang suka lari dari tanggung jawab. Cika, tenangin diri aja ya. Jaga kondisi Cika dan jaga calon anak kita. Abang sayang banget sama Cika," ujar Topan halus mencoba menenangkan Cika sang kekasih. Di keesokan siangnya, Topan dan Jaki pun berangkat berdua menuju ke rumah Cika. Terlihat raut wajah Topan yang penuh rasa cemas. Ya, Topan bukannya takut jika nanti ia akan dimarahi habis-habisan oleh orang tua Cika. Bahkan, Topan juga sudah siap jika nanti akan dihajar habis oleh orang tua Cika. Tapi, di sini Topan sangat takut apabila Cika akan dimarahi orang tuanya dan Cika menjadi sedih. Topan sangat takut jika perasaan tertekan dan sedihnya Cika nantinya akan membahayakan bayi yang sedang dikandungnya. Ketika sampai di depan rumah Cika, Topan menghentikan langkahnya sejenak. Ia menghela nafas panjang. "Tenang aja, Pan, kan ada gue di samping lo. Ayo masuk," ujar Jaki mencoba menenangkan.
Dan benar saja, semua yang dikhawatirkan Topan akhirnya menjadi kenyataan. Ayah Cika saat itu sangat marah. Cika hanya bisa menangis dalam pelukan ibunya. Topan hanya bisa menunduk, dia tak tahu harus berbuat apa lagi. Tapi baginya, hari itu kedatangan dia ke rumah Cika didasari atas rasa cinta dan tanggung jawab. Terlepas dari semua hal buruk yang ada pada dirinya, pada akhirnya setelah bisa menenangkan diri, kedua orang tua Cika meminta pertanggungjawaban dari Topan dan memberikan Topan waktu 1 bulan bagi Topan untuk segera menikahi Cika. Sebenarnya, orang tua Cika tidak suka jika anaknya harus menikah dengan Topan karena status Topan yang pengangguran dan terkenal suka mabuk-mabukan. Tapi di sini orang tua Cika melihat dari sisi kebaikan Topan yang sudah berani datang ke rumah lalu mengakui segala perbuatannya dan siap untuk bertanggung jawab. Poin inilah yang pada akhirnya menenangkan orang tua Cika, terutama sang ayah. Setelah itu, Topan dan Jaki pun berpamitan kepada Cika dan orang tuanya, dan Topan berjanji bahwa ia akan segera membawa kedua orang tuanya untuk datang dan melamar Cika. Lalu kemudian di bulan depannya akan melangsungkan pernikahan sesuai permintaan dari orang tua Cika. Sepulangnya dari rumah Cika, Topan tidak langsung pulang ke rumah. Dia bersama Jaki sore itu langsung menuju base camp tempat mereka nongkrong bersama teman-temannya. Base camp mereka ini terletak di sebuah gang sempit perumahan padat penduduk yang berada di bawah tanggul bantaran Kali Grogol. Hampir di setiap waktu, mereka selalu saja berada di situ, bermain gitar, nyanyi-nyanyi, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, sampai-sampai warga di sekitaran tempat itu menjuluki mereka semua pedagang pangsit, yang berarti pemuda dalam gang paling sempit. Memang akibat mereka yang suka nongkrong-nongkrong di situ, orang-orang yang ingin melintas di jalan tersebut menjadi sangat terganggu, terutama jika yang melintas adalah wanita cantik seperti anak kos-kosan, pastilah akan menjadi sasaran godaan mereka. Tapi di sini mereka hanya sebatas menggoda lewat kata-kata, mereka tidak pernah sekalipun bermain fisik. Tak jarang pula mereka beradu mulut dengan para pengendara sepeda motor yang merasa terganggu oleh kehadiran mereka di sepanjang gang sempit itu. Topan di sini adalah pimpinan dari tongkrongan di situ. Hampir semua pergerakan anak muda di situ berdasarkan arahan dari Topan. Mereka semua sangat menghormati Topan karena selain postur tubuhnya yang tinggi besar dengan tinggi sekitar 175 cm dan badan yang kekar, Topan juga dikenal dermawan. Ia suka menolong kawan-kawan yang sedang mengalami kesulitan, terutama untuk urusan berkelahi, maka Topan akan berada di barisan paling depan. Sore itu, Topan terlihat duduk di posisi paling ujung dalam gang itu. Ia termenung sambil menghisap sebatang rokok dengan ditemani segelas kopi hitam yang rasanya belum juga mampu menenangkan isi kepalanya kala itu. Ya, Topan masih terus mencoba memikirkan atas semua masalah yang menimpanya. 1 bulan. Ya, itulah batas waktu yang diberikan oleh orang tua Cika untuknya. Suara gitar dan nyanyian sumbang dari kawan-kawannya yang ada di situ seolah tidak terdengar oleh Topan. Pikirannya melayang jauh, memikirkan harus bagaimana ia bicara kepada orang tuanya dan bagaimana juga agar dalam waktu 1 bulan ini dia harus bisa mendapatkan uang demi bisa menikahi Cika. Ya, menikah tidak hanya bermodalkan cinta dan tanggung jawab, tapi juga harus disertai dengan materi. Di tengah lamunannya itu, tiba-tiba saja dari arah kejauhan terlihat sebuah sepeda motor yang melaju dengan kecepatan tinggi untuk ukuran di dalam gang sempit. Kala itu, sepeda motor yang ternyata dikendarai oleh anak berseragam SMA itu terlihat sama sekali tidak mengurangi kecepatannya. Dan ketika posisinya semakin mendekati gang di mana tongkrongan Topan CS berada, wush, sepeda motor itu melaju dengan cepat di tengah gang sempit, melewati begitu saja orang-orang yang sedang nongkrong di sana. "Woi, bangsat, berhenti lo!"
Serempak, anak-anak tongkrongan berteriak lalu berdiri dan bersiap mengejar Topan yang kala itu duduk di posisi paling ujung. Tanpa aba-aba langsung berlari melesat mengejar anak sekolah tadi. "Woi bangsat, berhenti gak lo?" teriak Topan, dan anak sekolah tadi pun menghentikan laju sepeda motornya. Lalu dengan santai tanpa turun dari sepeda motornya dia berkata, "Ada apaan bang teriak-teriak?" Jawab santai seakan tidak terjadi apa-apa, dan plak! Satu tamparan keras dari Topan mendarat telak di pipi anak sekolah itu. "Itu buat pelajaran sopan santun biar lu paham ya," bentak Topan bergetar. "Apa-apaan nih bang? Kok lu main gampar aja sih?" jawab si anak sekolah itu yang merasa tidak terima atas perbuatan Topan. Segera ia turun dari sepeda motornya. Terlihat di sudut bibirnya mengalir cairan merah akibat tamparan dari Topan tadi. "Kenapa? Nggak terima lo? Ayolah, sekalian aja kita selesaiin," jawab Topan santai. "Bacot lu bang," bentak anak sekolah tadi sambil melayangkan sebuah pukulan ke arah wajah Topan yang dengan sangat mudah dapat dihindari oleh Topan. "Bocah kemarin sore mukul masih kayak perempuan aja lu, udah belaga so jagoan," ujar Topan meledek. "Begini nih mukul yang bener," ujar Topan lagi sambil melayangkan tinju kanannya yang mendarat telak di hidung si bocah, lalu disusul hook kiri yang mendarat telak lagi di mata sebelah kanan si bocah SMA itu. Dua pukulan dari Topan langsung membuat si bocah SMA itu tumbang terhempas jatuh ke belakang. Teman-teman Topan termasuk Jaki pun langsung berhambur mencoba menahan Topan yang terlihat masih bernafsu untuk menghajar bocah SMA itu. Pan, udah pan, cukup," kata Jaki sambil memeluk Topan. "Lepasin Jak, biar gue kasih pelajaran sama nih bocah, biar dia tahu sopan santun, biar dia bisa ngomong permisi kalau lewat di depan orang," jawab Topan yang masih mendengus kesal. Beberapa warga juga terlihat mulai berdatangan. Mereka mencoba melerai. Beberapa terlihat membantu si bocah SMA itu berdiri. "Ini belum selesai lu pada ya. Nanti malam jam 12 di Pipa Biru. Gua tunggu lu semua. Kalau emang lu pada punya nyali," bentak si bocah SMA itu merasa tidak terima. Terlihat darah mengalir dari hidungnya membasahi seragam putih SMA yang ia pakai. Lebam biru melingkar menghiasi mata kanannya akibat pukulan Topan tadi. Jadi nanti malam lu ya, awas kalau sampai lu sendiri nggak datang, gue samperin ke rumah bokap lu, gue gebugin lu di depan bokap lu, bangsat!" teriak Topan yang semakin emosi mendengar tantangan dari bocah SMA barusan. Terdengar suara geberan sepeda motor yang beraung pergi meninggalkan kerumunan warga. Ya, Pipa Biru adalah lokasi di jembatan yang jalanannya cukup lebar, di mana lokasi ini menjadi tempat favorit untuk para pemuda dewasa maupun anak sekolah menyalurkan hasrat tawuran mereka. Lokasi ini cukup terkenal di selatan Jakarta. "Kopi tomatu mas," teriak Topan pada Mas Trio. "Siapan?" jawab Mas Trio. Gila, bocah zaman sekarang ya, gak ada sopan santunnya sama orang yang lebih tua, dengus Topan yang mulai duduk lagi di gang sempit itu. "Anak kampung sebelah tuh kayaknya gue juga kenal sama abangnya depan," ujar Jaki yang juga sudah duduk di sebelah Topan sambil menyodorkan bungkus rokok pada Topan. "Biarin, biar gue hajar sekalian abangnya nanti malam," dengus Topan yang terlihat masih kesal sambil meraih bungkus rokok dari tangan Jaki. "Lu yakin Pan? Ntar malam mau ngeladenin tuh bocah kayak gitu Pan?" "Ya kalau kata gue mending gak usah lah Pan. Lu kan lagi ada masalah yang jauh lebih penting buat lu selesain," ujar Jaki mencoba menasehati Topan. Jaki, kok lu kayak baru kenal gue aja sih? Lu denger baik-baik ya, kagak ada ceritanya Topan lari dari tantangan Jak. Udah lu tenang aja. Tugas lu kumpulin anak-anak termalam. Jam 12 kita kumpul dulu di Tanggul. Gak usah banyak-banyak, 20 orang cukup, jawab Topan sambil menyeruput kopi hitamnya yang baru saja diantar oleh Mas Trio. Mendengar kata-kata Topan, Jaki pun hanya bisa geleng-geleng kepala sambil membenarkan posisi topinya yang miring. Ya,
Jaki selama ini terus mendampingi Topan dalam semua hal, dalam keadaan suka maupun duka. Hampir di setiap perkelahian tawuran antar kampung, Jaki dan Topan selalu saja berdampingan. Tapi saat itu aneh, perasaan Jaki sungguh tidak enak, seolah seperti ada keraguan dalam hatinya untuk aksi mereka nanti malam. Gue balik dulu ya, Jak, udah mau maghrib, ujar Topan seraya berdiri. Semuanya denger, nanti malam kita kumpul di base camp. Bawa apa aja yang kalian mau bawa. Nanti malam kita habisin tuh anak kampung sebelah. Ingat, jam 12 kita jalan. Teriak Topan pada seluruh pemuda yang masih duduk-duduk di dalam gang sempit tempat base camp mereka. Siap bang, jawab mereka kompak. Di malam harinya, sekitar jam 10 malam, dengan memakai sweater hitam dipadukan jeans hitam, Topan terlihat di rumahnya sedang memakai sepatu cat berwarna putih bersiap untuk pergi. Topan, mau kemana nak malam-malam begini? Tanya sang ibu lembut. Biasalah bu, kan malam minggu, jawab Topan sambil terus mengikat tali sepatunya. Jangan begadang terus ya nak. Gak baik buat kesehatanmu. Nasihat klasik dari sang ibu yang sudah sering kali Topan dengar dan selama ini selalu dianggap angin lalu oleh Topan. Iya bu, Topan jalan dulu ya. Udah ditungguin sama teman-teman. Topan pamit ya bu. Pokoknya ibu gak usah khawatir sama Topan. Ibu nih yang harus jaga kesehatan. Topan pamit ya bu, ujar sambil tersenyum lalu mencium tangan sang ibu. Hati-hati ya nak, ujar ibunya sambil menarik nafas panjang menatap kepergian Topan. Entah kenapa, malam itu perasaannya sungguh berbeda. Ada perasaan aneh, seolah ia tak rela melepas kepergian Topan malam itu. Setibanya di depan pintu rumah, Topan menarik nafas panjang-panjang. Ia hirup dalam-dalam udara malam. Ya, malam itu cuaca agak mendung, tapi di langit belum nampak tanda-tanda akan turun hujan. Topan meraba pinggang sebelah kirinya, memastikan jika barangnya tidak tertinggal. Badi kesayangannya yang selalu setia menemani Topan di setiap aksinya. Lalu perlahan ia melangkah pasti menuju ke arah base camp. Setibanya di base camp kala itu, terlihat sudah banyak kawan-kawan yang berkumpul. Terlihat pula Jaki, sahabat sejati Topan, dengan memakai topi kesayangannya. Di situ, Topan langsung coba menghitung jumlah kawan-kawannya. 20 orang, pas. Batin Topan puas. Semuanya, pokoknya jangan ada yang mabuk dulu ya. Biar konsen kita nanti di sana. Selesai tempur, baru kita minum-minum. Tenang aja lu semua, malam ini gua semua yang traktir, teriak Topan yang langsung disambut riuh gembira kawan-kawannya. Kita jalan sekarang nih bang, tanya Upai, salah satu kawannya. Topan melirik ke arah jam tangan yang melingkar di tangan kirinya. Masih baru jam 11 lewat, kita bisa minum kopi dulu sebentar. Kopi hitam terakhir. Pesenin gua kopi hitam 1. Yang lain terserah mau minum apa, gua yang traktir, perintah Topan pada Upai kala itu. Siap bang, jawab Upai. Lalu ia bergegas memesan minuman ke warung Mas Trio. Pai, bawa ke tanggul aja Pai kopinya, teriak Topan. Lalu ia bergegas mengarah ke tanggul di bantaran kali Grogol disusul yang lainnya. Lo kenapa sih Jak? Dari tadi perasaan diem aja, ada masalah? Apa jangan-jangan lo takut ya? Tanya Topan pada Jaki yang kala itu mereka berdua sudah duduk di atas tembok tanggul. Gak tahu nih Pan, dari tadi perasaan gua gak enak deh, jawab Jaki gusar. Udah santai aja Jak, kita ngopi dulu aja ya, biar slow, ujar Topan sambil menepuk bau Jaki. Ayo semuanya, kita minum kopi hitam kita dulu, biar bisa konsen nantinya. Kopi hitam terakhir, teriak Topan pada seluruh kawan-kawannya sambil mengangkat gelas plastik berisikan kopi hitam panas. Mantap, kita habisin tuh anak-anak kamu sebelah, terdengar suara lantang Upai yang disambut riuh oleh yang lain. Setelah ngobrol-ngobrol dan sedikit memberi arahan untuk aksi mereka nanti, Topan bergegas turun dari tembok tanggul lalu berteriak lantang. Ayo jalan, udah mau jam 12, ujar Topan seraya meletakkan gelas plastik yang terlihat masih menyisakan setengah dari kopi hitamnya yang mulai dingin di atas tembok tanggul.
Mereka ber-20 lalu mulai berjalan untuk menuju lokasi yang sudah ditentukan dengan Topan berjalan di barisan paling depan. Jembatan Pipa Biru, sebuah jembatan yang melintang di atas kali Grogol, di mana ada 2 buah pipa biru yang terlihat di sisi kiri dan kanannya. Lokasi ini memang sering dijadikan ajang tawuran, baik tawuran anak sekolah maupun tawuran antar kampung. Entah atas dasar apa yang bisa menjadikan lokasi ini sebagai tempat favorit untuk meluapkan rasa emosi dari anak-anak yang hobi tawuran. Sudah banyak sekali korban berjatuhan di situ. Bahkan pihak kepolisian pun selalu terlihat berjaga setiap malam, terutama di malam-malam libur. Rombongan Topan sudah tiba terlebih dahulu di jembatan Pipa Biru malam itu. Mereka semua berdiri berjejer di sisi barat pinggiran kali yang gelap untuk memastikan area tempur aman. Angin berhembus kencang, terasa lebih dingin dari malam-malam biasanya. Jalanan terlihat tenang, hanya terlihat 1-2 kendaraan melintas dengan kecepatan tinggi. Topan menatap tajam, melayangkan pandangannya jauh ke arah sisi timur jembatan. Mana? Belum datang nih bajingan-bajingan kampung sebelah, ujar Topan sambil matanya terus menatap tajam ke arah seberang. Pai, coba cek ke sana. Lihat, udah pada datang belum mereka? Perintah Topan pada Upai. Siap bang, jawab Upai. Lalu ia bergegas berlari ke arah jembatan. Tak lama kemudian dari kejauhan, Upai terlihat memberikan kode bahwa musuh telah datang. Ayo jalan, perintah Topan. Di atas trotoar sisi barat jembatan, Topan bersama kawan-kawannya yang berjumlah 20 orang terlihat sudah berkumpul dengan senjata tajam yang tergenggam di tangan masing-masing. Di sisi timur sana terlihat sekitar 12-an orang berkumpul juga dengan bocah SMA yang tadi sore dihajar Topan berdiri paling depan. Rupanya dia masih memakai seragam sekolahnya yang terlihat juga noda kemerahan bekas darah yang tertumpah dari hidungnya tadi sore. Dia berdiri paling depan. Topan tersenyum menyeringai melihatnya. Terlihat ia meludah ke arah samping. Bocah tengik, kita habisin mereka malam ini juga, teriak Topan percaya diri melihat kekuatan musuh yang lebih sedikit. Sikat! Teriak Topan sambil berlari melesat ke arah timur jembatan, diikuti kawan-kawannya di belakang. Terlihat juga rombongan si bocah SMA di sana menghujani mereka dengan lemparan batu. Setelah itu mereka berlari kabur menghindari kejaran Topan dan kawan-kawan. Anjing-anjing pengecut, jangan lari loh. Woi, teriak Topan sambil terus berlari kencang seraya menghindari beberapa batu yang melayang kencang di atas kepalanya. Woi, jangan kabur lo, pengecut, teriak Topan dan kawan-kawan sambil terus merangsek maju. Akan tetapi, setelah rombongan Topan sudah melewati jembatan, dari balik kegelapan, tiba-tiba muncul puluhan pemuda yang terlihat membawa banyak senjata tajam, celurit, parang, samurai, golok, dan lain-lain. Jumlahnya sekitar 50 orang yang langsung berlari merangsek maju berhadapan-hadapan dengan rombongan Topan. Dengan dipenuhi rasa keterkejutan, rombongan Topan mencoba untuk tetap melawan, tapi mereka jelas kalah jumlah. Dalam waktu singkat, beberapa anggota Topan sudah mulai banyak yang terluka, bahkan Jaki terluka di bagian lengan kanannya akibat sabetan samurai hingga membuat parang yang ia pegang terlepas dari genggamannya. Mundur! Teriak Topan kencang memberikan perintah pada rombongannya. Dia merasa sudah tak mungkin lagi baginya untuk melanjutkan pertempuran. Rombongan Topan berlari kocar-kacir ke arah sisi barat jembatan. Akan tetapi 50 orang tadi terus mengejar sambil melemparkan batu menghujani rombongan Topan yang sudah kocar-kacir. Tapi naas, kala itu sebuah batu konblok meluncur dengan deras di atas kepala Topan. Topan memang bisa menghindarinya, akan tetapi batu konblok yang jatuh itu jatuh tepat di depan matanya dan memantul ke aspal yang keras, lalu berbalik menghantam lutut Topan.
Topan menjerit. Ia terjatuh berguling sambil mengerang kesakitan, memegangi lututnya yang seperti terasa remuk setelah terhantam batu kondok. Dan sialnya lagi, teman-temannya yang lain tak ada yang melihat kejadian itu. Mereka semua tetap terus berlari kencang menghindari kejaran musuh, meninggalkan Topan yang jatuh tergeletak di tengah jembatan pipa biru. Topan mencoba bangkit lagi untuk berlari menjauhi musuh yang terlihat semakin mendekat, tapi ia kembali terjatuh ke aspal. Lututnya yang terluka tak kuat lagi menopang berat badannya. Ia membalikkan badan menghadap ke arah musuh dalam posisi terduduk. Dilihatnya, rombongan musuh sudah semakin mendekat ke arahnya. Samurai, celurit, parang, golok terlihat berkilau menggigitkan. Terpantul cahaya lampu jalan. Dengan jantung yang berdegup kencang, tangan kanannya meraba liar ke arah pinggang. Ia cabut sebilah badik dari balik pinggangnya sambil tangan kirinya terus meremas lututnya yang terasa sakit. Ia genggam erat badik di tangan kanannya sambil matanya menatap nanar ke arah musuh yang kini sudah semakin mendekat. Dan tiba-tiba, sebuah batu besar tepat bersarang di rusuknya. Topan meringis menahan sakit. Dilihatnya, kini puluhan orang itu berdiri hanya berjarak kurang lebih 3 langkah di hadapannya, lengkap dengan senjata tajam yang tergenggam erat di tangan mereka. Tatapan tajam dan senyuman jahat terpancar dari wajah mereka. Suasana sesaat hening. Hanya terdengar dengusan nafas berat dari masing-masing orang di situ. Sambil bangkit lalu duduk, Topan terus mengacungkan badiknya ke arah depan sebagai bentuk pertahanan terakhirnya. Maju lu, maju satu-satu kalau emang punya nyali. Jangan main keroyokan begitu, teriak Topan menggelegar, yang membuat teman-temannya yang kala itu masih berlari kocar-kacir menghentikan langkah. Dan ketika sudah sampai di seberang kali dari jarak yang cukup jauh, mereka melihat sebuah pemandangan yang mengerikan. Pemimpin mereka, kawan mereka, saat itu sedang terbaring tak berdaya dengan dikelilingi musuh-musuh yang begitu banyak. Kawan-kawan Topan hanya bisa tertegun, melongo, seperti kumpulan orang tolol tanpa melakukan apapun. Di tengah jembatan, Topan kini sudah dikelilingi oleh musuh. Ia terus menyabet-nyabetkan badiknya ke arah depan sebagai bentuk pertahanan terakhirnya. Dan tiba-tiba, tras! Sebuah sabetan samurai bersarang telak di kepala atas sebelah kanannya. Darah segar mengalir hangat membasahi sebelah wajah Topan yang menegang. Ia mengerang kesakitan, tapi badiknya terus dia genggam erat. Cukup. Udah cukup, teriak salah seorang pemuda berambut gondrong yang sepertinya adalah pimpinan mereka. Di tangannya terlihat tergenggam sebilah celurit berukuran besar. Semua orang yang ada di situ terdiam. Dani, sini, teriak si gondrong memanggil seseorang. Dari balik kerumunan muncullah si bocah SMA yang kala itu masih menggunakan seragam sekolahnya. Terlihat juga noda merah bekas darah di bagian atas baju putihnya. Kenalin, nama gue Doble. Dan ini Dani. Dia ini adik kandung gue. Dia bocah yang tadi sore udah lo hajar sampai babak belur di kampung lo, ujar si gondrong sambil merangkul si bocah SMA yang ternyata bernama Dani. Dan ini sedikit salam perkenalan dari gue bakal lu. Tiba-tiba saja setelah melepas rangkulan sang adik, si gondrong ini dengan cepat mengayunkan celurit besarnya ke arah Topan. Sasarannya adalah tangan kanan Topan yang masih menggenggam badik, dan cas! Dengan sekali tebasan, celurit besar dan tajam itu berhasil memotong tangan Topan tepat di pergelangan tangan kanannya. Telapak tangannya terlihat menggelinding bersama dengan badiknya terpisah dari tangannya. Sekali lagi teriakan Topan membahana memecah kesunyian malam itu. Topan bergidik ngeri demi melihat telapak tangannya yang menggelinding di atas aspal jalanan. Kalau gua nggak salah denger nih ya, tadi lu teriak-teriak, lu minta jangan main keroyokan. Oke. Sekarang
lu boleh duel atu lawan adik gue ya. Biar adil, ujar si Gondrong seraya menyerahkan celurit besar itu ke tangan Dani adiknya. Ayo buruan kelarin, mau pagi, bisik sang kakak di kuping adiknya. Mendengar perintah itu, Dani faham akan maksud dari kakaknya. Dani, si bocah SMA itu berjalan perlahan mendekati tubuh Topan yang sudah tergeletak bersibah darah. Bajingan, pengecut, mau ngapain lu bangsat? Ujar Topan lirih, matanya semakin melebar melihat Dani yang kini berdiri tepat di hadapan Topan yang tergeletak tak berdaya. Dani mengacungkan celuritnya tinggi-tinggi ke atas sambil melihat ke arah teman-teman Topan yang ada di seberang jembatan sana. Di puncak ketakutannya, Topan menatap langit gelap dengan pandangan danar. Terbayang wajah ibunya yang tadi terlihat cemas sebelum kepergiannya. Terbayang wajah Cika kekasih hatinya yang sedang mengandung calon anaknya. Topan seolah pasrah menghadapi semuanya. Woi, jangan! Pekik Jaki. Lalu secepat kilat Jaki menyambar parang yang kala itu digenggam salah seorang kawan di sampingnya. Kemudian ia berlari mencoba untuk menolong Topan. Akan tetapi itu terlambat. Celurit yang diacungkan ke atas tadi sekuat tenaga dihujamkan oleh Dani ke arah bawah dan bersarang tepat menancap dalam di dada Topan. Lalu dengan sekuat tenaga dan kali ini dengan menggunakan kedua tangannya, Dani menyeret celurit yang sudah menancap di dada Topan dari arah dada, bergerak pelan ke arah perut, membelah tubuh bagian atas Topan hingga terlihat organ dalamnya disusul usus yang terburai keluar dari perutnya. Tak terdengar lagi teriakan Topan kala itu, hanya suara nafas tertahan yang keluar dari mulutnya yang sudah dipenuhi oleh darah. Dengan senyum menyeringai menghiasi wajah, Dani, Doble, dan puluhan orang lainnya berjalan santai meninggalkan tubuh Topan yang masih melotot menggelepar mengejar. Darah membanjiri aspal jalanan di jembatan itu. Jaki yang tiba lebih dulu di lokasi langsung memeluk Topan, mencoba menyadarkan Topan yang masih terlihat mulutnya bergerak-gerak seperti ingin mengatakan sesuatu. Pan, tenang Pan, lu pasti selamat Pan, lu harus tetap hidup Pan, ujar Jaki sambil menopang kepala Topan diiringi isak tangis. Woi, cari mobil, berhentiin mobil, kita harus bawa Topan ke rumah sakit sekarang juga, teriak Jaki histeris. Teman-temannya langsung menghadang sebuah mobil taksi yang kebetulan melintas. Jaki bergegas membopong tubuh Topan dengan dibantu Upai lalu memasuki taksi tersebut. Ke rumah sakit Pak, cepat Pak, perintah Jaki supir taksi itu. Setibanya di rumah sakit, para perawat segera membawa Topan ke ruang UGD. Jaki terus mendampingi Topan, tangannya terus digenggam oleh tangan kiri Topan. Tahan Pan, tahan, lu pasti kuat Pan, lu kuat, ujar Jaki mencoba menguatkan Topan yang kala itu matanya terus terbuka lebar menatap ke arah Jaki. Mulutnya masih bergerak-gerak tapi tak ada satupun kata yang terucap, seperti ada sesuatu yang ingin disampaikannya. Hingga akhirnya cengkraman tangan Topan terlepas dari tangan Jaki, matanya masih terbuka lebar dari mulutnya. Darah segar terus mengalir. Topan dinyatakan meninggal dunia di usia 25 tahun. Jaki menjerit histeris. Ia tak percaya dengan apa yang sudah terjadi. Topan, sahabat sejatinya, kini sudah meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Prosesi pemakaman Topan langsung dilaksanakan di siang harinya. Terlihat banyak sekali orang yang hadir dalam acara pemakaman Topan. Sang ibu terlihat sangat terpukul. Beliau tak menyangka jika semalam Topan berpamitan pergi, ternyata anaknya itu berpamitan untuk pergi selama-lamanya. Terlihat juga Cika yang turut hadir di pemakaman dengan didampingi oleh kakaknya. Berkali-kali Cika pingsan ketika melihat jenazah Topan mulai dimasukkan ke liang lahat. Ia tak menyangka jika pernikahan yang rencananya akan digelar sebulan lagi berakhir tragis seperti ini. Dan ia juga tak sanggup memikirkan bagaimana nasib anak yang sedang ada di kandungannya yang harus terlahir dalam keadaan yatim. Setelah selesai acara pemakaman, Jaki memilih memisahkan diri dari rombongan pengantar jenazah.
seorang diri. Jaki melewati jalanan di samping bantaran kali dengan langkah gontai. Jaki masih menyesali. Kenapa ia tidak bisa membantu Topan? Kenapa dia tidak berusaha lebih keras lagi untuk menghentikan tindakan biadab Dani malam itu? Dan ketika dia sudah sampai di tanggul tempat dia dan Topan biasa duduk, dia melihat di tembok tanggul masih ada gelas plastik yang masih berisikan setengah kopi hitam bekas Topan semalam. Dengan tangan bergetar, diraihnya gelas plastik itu, lalu Jaki membawanya ke base camp di dalam gang sempit tempat di mana biasa dia dan Topan menghabiskan hari-harinya. Diletakkannya gelas plastik itu di posisi paling ujung, di tempat Topan biasa duduk. Gelas kopi hitam terakhir Bang Topan. Batin Jaki lirik. Lalu ia melangkahkan kakinya menuju rumah untuk mengistirahatkan pikirannya yang lelah. Di malam harinya, acara tahlilan malam pertama diadakan di jalanan samping tanggul yang posisinya memanjang sebagai jalan inspeksi kali. Dipilihnya tempat ini sebelumnya sudah dimusyawarahkan terlebih dulu ke pihak keluarga Topan, mengingat membludaknya para tamu tahlilan, yang mana acara tahlilan pada malam itu dihadiri juga oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, dan juga dihadiri oleh pihak kepolisian. Setelah selesai acara tahlilan, di sini pihak kepolisian menghimbau kepada seluruh warga, terutama pemuda kampung sekitar, agar bisa menahan diri dan tidak melakukan serangan balasan ke kampung sebelah. Pihak kepolisian juga meyakinkan kepada seluruh warga jika kasus ini akan ditangani secara cepat, terbuka, dan transparan. Bahkan para pelaku langsung bisa ditangkap di siang tadi di kediaman masing-masing. Hal senada juga disampaikan oleh pihak keluarga Topan agar seluruh warga, khususnya para pemuda kawan-kawan Topan, tidak melakukan aksi balas dendam. Cukuplah Topan yang menjadi korban. Jangan sampai ada lagi Topan-Topan selanjutnya, dan pihak keluarga juga berharap agar pelaku bisa dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan mereka. Setelah acara selesai, para pemuda dan warga sekitar melakukan aksi tebar bunga di jembatan Pipa Biru demi mengenang almarhum Topan. Jika dan Jaki juga terlihat mengikuti aksi tebar bunga tersebut dengan duka terlihat di raut wajah mereka. Setelah 7 hari meninggal dunianya Topan, Jika sempat menghubungi Jaki dan ia bercerita jika ia didatangi Topan pada malam ke-7. Malam itu, ketika Jika sedang bersiap untuk tidur, terasa di sampingnya seolah seperti ada seseorang yang ikut berbaring. Jika ingin menoleh, tapi aneh, ia seperti tak bisa membalikan badannya yang kala itu posisi tidurnya miring menghadap ke arah tembok. Badannya seolah seperti ditahan untuk tak bisa melihat siapa sosok di sampingnya. Dan tak lama kemudian, ia merasakan tubuhnya seperti dipeluk oleh tangan tak kasat mata. Pelukan itu terasa sangat mesra. Lalu samar-samar terdengar bisikan halus di kupingnya. "Jaga dan rawat anak kita ya. Rasa cinta abang gak akan pernah luntur untuk kalian berdua." Jika yakin jika suara itu adalah suara Topan, bukan rasa takut yang dirasakan Jika malam itu, tapi rasa sedih bercampur rindu yang mendalam akan hadirnya sang kekasih. Topan malam itu Jika tertidur ditemani dekapan mesra Topan. Jaki pun juga langsung bercerita pada Jika ia mengalami hal yang sama setelah selesai tahlilan ke-7 harinya Topan pada malam harinya. Ketika Jaki mulai merebahkan tubuhnya di atas ranjang, Jaki seperti samar-samar mendengar suara Topan di kamarnya. "Bantu jagain Jika sama anak gue, Jak." Jaki yang mendengar suara yang ia yakini sebagai suara Topan itu hanya bisa mengangguk. Dia berjanji dalam hatinya akan membantu menjaga Jika dan anaknya nanti. Beberapa warga sekitaran pun mengaku jika pernah ditampakkan sosok mirip Topan pada malam hari di dalam gang sempit tempat Topan dan kawan-kawannya biasa nongkrong. Beberapa dari mereka mengaku pernah melihat sosok mirip Topan sedang duduk dengan memakai sweater hitam dan celana jeans hitam, memakai sepatu cat putih di tangannya.
tergenggam sebuah gelas plastik yang berisikan kopi hitam yang tinggal setengah. Kopi hitam. Terakhir, Bang Topan. Selesai, wow, luar biasa. Jadi bener-bener ya, saya suka terhanyut dan saya ingat bagaimana tokoh-tokoh di dalamnya seperti Topan, Jaki, Upay, dan lain-lain saya tahu. Dan di sini untuk menjaga privasi, kami ganti ya, kami samarkan nama tokoh maupun lokasinya. Dan yang pasti tujuannya bukan menyebarkan aib atau bagaimana, tapi di sini adalah untuk pembelajaran kita semua. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah yang barusan ya. Jadi bagaimana seorang Topan ya, itu adalah gambaran bagaimana banyaknya anak muda seperti sekarang, seperti Topan ini ya. Mereka tuh kayak terjebak dalam dunia yang mereka buat sendiri, bahkan lebih banyak ya di atas 30 tahun masih nongkrong-nongkrong, bingung, nggak ada arah ke gimana, tiap hari ya begitu-gitu aja. Dulu pun saya sempat seperti itu, tapi ya nggak nyampe 25 tahun juga gitu. Ya itulah teman-teman, dan menurut saya juga menjadi PR sebagai kita orang tua ya, termasuk saya lah karena saya sudah menjadi orang tua, bagaimana di situ kita bisa menjaga mendidik anak kita, karena tawuran ini salah satu momok juga yang apa namanya yang ada di Jakarta ya. Dan sekarang kalau dulu kan tawuran hanya pada saat jam sekolah, kalau sekarang tuh bener-bener malam, tengah malam tuh anak sekolah itu apa ya, lewat medsos lah ya, lewat medsos janjian di mana itu lewat medsos. Jadi dia mengaku anak sekolah tapi tawurannya di luar jam sekolah. Kalau saat itu kan kita nggak paling lambat ya habis maghrib gitu loh. Jadi mungkin generasi 90-an ya 2090-an akhir 2000 tuh tawuran sekolah masih apa namanya masih sering banget. Kalau sekarang enggak, mereka mainnya malam. Jadi di sini adalah PR bagi kita semua untuk kita bisa meredam ya. Jadi luar biasa sekali kisahnya tadi. Semoga teman-teman terhibur, para pecinta penikmat horor misteri dari kisah barusan. Mari kita ambil hikmah-hikmah yang baiknya saja dan kita buang yang buruk-buruknya. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman sekali lagi yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, ayo dong diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.